Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman sekalian, di sini saya akan mengerjakan tugas literasi informasi digital yang di dosen pengampunnya Ustadz Maulidin. Jadi saya akan mempraktekkan bagaimana cara menggunakan Canva dan Classroom. Ya, ini saya menggunakan laptop ya. Ini ada laptopnya. Ya, oke, kita langsung mulai saja, ya teman-teman. Ya, kita mulai laptop. Jadi kita tinggal buka saja. Kita tinggal buka saja. Nah, di sini kita tampil di menu layar utama, ya kan? Yang sudah ini kan nih, yang sudah muncul. Tetapi kalau misalnya kalian baru download atau baru masuk lah gitu, jadi ya kalian harus login dulu ya. Itu loginnya bisa menggunakan Gmail ataupun nomor telepon kalau tidak salah. Karena saya sudah bergabung dengan Canva, saya jadi langsung masuk ke menu utamanya gitu. Nah, di sini banyak berbagai berbagai pilihan untuk melakukan tugas kita ataupun kita mau mengerjakan apa gitu. Di sini ada bagian dari preset, dokumen, papan tulis, presentasi, media sosial, editor foto, video, produk cetak atau situs web. Jadi kita mudah gitu menggunakan Canva gitu. Itu yang kelebihan Canva tuh bisa banyak gitu, banyak referensinya dari template. Nah, kita lanjut ke yang berikutnya. Kita langsung aja kita coba contohnya. Nah, untuk saya kasih tahu sedikit saja ya, ini saya juga buat beberapa yang ada yang dari template dan juga saya buat sendiri. Nah, kita lanjut, coba kita lanjut tata caranya ya guys ya. Coba kita cari aja buat contoh undangan pengajian ya guys. Undangan pengajian. Nah, di sini tuh banyak ya guys ya template-nya. Terserah kita cari pilih yang mana sesuai hati kita yang kita suka. Kita pilih menurut kita yang serok, yang cocok gitu. Nah, coba kita pilih salah satu yang ini nih. Nah, ini kita pakai. Oke, di sini hadirilah peringatan Maulid Nabi Muhammad. Nah, di sini kan kita kan mengedit sesuai keinginan kita ya. Contoh ya yang saya buat. Mungkin contohnya kita buat Abang Rashid misalnya. Abang Rashid. Fotonya kita ubah dulu. Kita cari foto yang sesuai yang kita inginkan. Coba kita pakai foto yang coba kita pakai foto yang ini. Acaranya Jumat contohnya, apa Senin gitu. Coba contoh Jumat tanggal 31 Oktober guys, Oktober 2025 jam 8 sampai jam 10, bertempat di kita terserah masjid kita atau yang tempat yang kita ingin membuat acara. Contohnya
di balai RW 08, dan juga ada yang mau diubah lagi dan lain sebagainya, kita ubah. Lalu ketika sudah semua yang kita inginkan, sudah sesuai harapan kita yang dari kita, lalu pencet bagikan, lalu unduh, lalu kita pencet di sini, itu langsung ke download ya guys, langsung ke download. Nah, begitulah tata caranya menggunakan Canva ya guys. Itulah caranya membuat Canva. Jadi Canva itu banyak sekali pilihannya, dari kegunaannya untuk kita bikin undangan, bikin untuk brosur, apalagi nih yang anak-anak kuliah biasanya ya, membuat PPT biasanya. Itu kita banyak sekali pilihan dan macamnya di Canva, jadi kita bebas milih. Apalagi yang akunnya sudah premium, itu sangat lebih enak, lebih banyak lagi pilihan-pilihannya. Karena kalau ketika belum premium itu pasti akunnya ada cuman beberapa doang template-nya yang gratis gitu, dan di sini juga ada yang berbayar juga. Tuh, kita gimana sih cara membuat Classroom, apa kegunaannya Classroom. Jadi Classroom itu kegunaannya saya seperti pembelajaran jarak jauh ya guys, saya untuk kelas online lah gitu. Kita mungkin yang pernah sekolah ataupun belajar dengan kondisi pas itu COVID-19 ya, pas ada corona, wabah virus, itu sangat berfungsi banget Classroom. Semua sekolah menggunakan Classroom. Oke, kita lanjut aja guys. Langsung kita buka. Oke. Yang pasti Classroom itu adanya di Google, karena dia itu kerjasama dengan Google. Oke, kita sudah buka. Angka awalnya kita buka Chrome ya guys, buka Chrome. Bisa kita ketik di pencarian, bisa juga kita mencarinya di titik yang saya tunjuk nih di atas. Nah, kita tinggal cari aja nih, mana sih Classroom, mana itu Classroom. Nah, ini Classroom berbentuknya kayak gini ya guys ya. Nah, kita langsung masuk saja. Nah, ini udah ada beberapa contoh ruang kelasnya ya guys ya. Karena kemarin ini yang sebelah sini ketika saya SMA, kebetulan pas SMA itu saya masih adanya wabah COVID kemarin, jadi pihak sekolah membuat ruangannya begini. Nah, kalau yang satunya lagi PAI semester 3 itu kemarin kebetulan temen kita ada yang presentasi yang membahas ini Classroom, dan akhirnya membuat contohnya juga. Gimana sih cara menggunakannya? Oke. Nah, langsung aja. Di sini ketika kita baru mulai, belum ada, kita cara buatnya gimana sih membuat Classroom? Kita pencet tanda panah yang ini, kita pencet buat kelas. Oke, kita setuju, lanjutkan. Nah, contoh nama kelasnya.
Kelas Abu Bakar. Kelas 2, kelas Abu Bakar kelas 2 gitu. Kelas Abu Bakar 2. Nah, ya. Bagian ini masih bebas kita isi ya. Nah, mata pelajarannya contoh kita buat mata kuliah akidah akhlak. Ruangnya bebas ya, kita sesuai ruangan kita, contoh ruangnya ruang 2 gitu. Nah, kita buat sabar ya guys. Nah, di sini sudah tertera nih guys nih, kita udah jadi classroomnya ya, classroomnya. Nah, di sini kita ada kode kelasnya guys. Nah, buat passwordnya masuk ke dalam itu KT3S6O2. Nah, ini forumnya ya guys. Nah, yang berikutnya kita lihat ya guys. Di sini tugas kelas gitu. Jadi ketika kita menjadi guru, ini kan yang membuat classroom itu kan pasti kita, kalau kita sebagai guru. Nah, jadi ketika ada tugas kelas, kita tinggal tambahin di sini. Nah, tugas, contoh tugas. Nah, kita pencet. Ya, kita tulis coba, anak-anak tolong kerjakan buku paket akidah halaman 15. Dikumpulkan jam 11 paling lambat. Oke. Nyimpan. Oke. Tugaskan. Nah, yang ini. Nah, jadi di sini langsung tertera. Nah, jadi lihat petunjuk. Nah, push point anak-anak. Nah, langsung muncul ya guys ya dari tertera ini. Nah, di sini nanti ketika ini ketahuan nih guys, di sini nih. Nih. Ketahuan ketika sudah mengumpulkan. Nah, kita lanjut lagi, kita buka. Nah, di sini selain ini kegunaannya, kita bisa saling ngechat gitu. Ketika sudah dikasih tugas, nanti ada yang komentar di bawahnya, ntar nanti diuploadnya di mana, ntar banyak yang bertanya gitu, Bu halaman 15 nya sudah, contohnya anak muridnya tinggal saya kumpulkan, Bu saya belum, Bu. Ya udah, nanti kita tinggal jawab satu persatu tuh gitu. Jadi kita bisa saling komunikasi juga di classroom ya. Mungkin cukup sekian tugas dari saya. Inilah beberapa contoh dan juga cara menggunakan